Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Furyadi dengan NIM 23650063. Di sini saya akan mereview sebuah tugas mata kuliah metodologi penelitian. Slide pertama yaitu pendahuluan metodologi penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban terhadap satu permasalahan. Penelitian, cara pengamatan dan kemudian mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik discovery maupun invention. Selanjutnya, pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya itu kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Setelah itu ada beberapa langkah dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi kepustakaan. Yang ketiga, menentukan model untuk menguji hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Kelima, menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi. Keenam, membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang ketujuh, membuat laporan ilmiah. Selain itu ada juga asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Yang pertama, terdapatnya keteraturan atau regularity dan urutan atau order. Kedua, terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan tergantung dengan kejadian yang lain mendahulunya. Yang ketiga, adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Keempat, pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu penelitian ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah, dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Penelitian ilmiah adalah rangkaian mengamati yang sambung bersambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Adapun fungsi penelitian ilmiah yaitu yang pertama, menemukan suatu pengetahuan baru. Kedua, menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya, atau mengadakan verifikasi. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan atau hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya. Yang keempat, mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan lain. Yang kelima, mengadakan ramalan atau prediksi yang ditemukan dengan hubungan sebagai dengan pengetahuan yang mendahulunya. Selanjutnya ada juga proposisi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realiti dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan proposisi proposisi dia sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Sedangkan teori adalah himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Adapun ciri-ciri teori yaitu yang pertama, terdiri dari proposisi-proposisi atau hubungan yang terbukti di antara variabel-variabel. Yang kedua, konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas dan frustasi. Adapun selanjutnya itu pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu fenomena tanpa menggunakan metode ilmiah, yang biasanya tidak didasarkan pada observasi sistematis, logika yang kuat, atau pembuktian yang objektif. Ciri-ciri pendekatan non-ilmiah yaitu tidak sistematis, tidak mengikuti langkah-langkah yang tersusun seperti dalam metode ilmiah. Yang kedua, tidak subjektif, seringkali berdasarkan pendapatan pribadi, pengalaman, atau kepercayaan.
Ketiga, tidak dapat diuji ulang, sulit direplikasi atau diverifikasi oleh orang lain. Kurang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan data atau bukti imperen. Selanjutnya contoh pendekatan non ilmiah. Pertama, institusi perasaan atau firasat tanpa alasan logis yang jelas. Yang kedua, pengalaman pribadi, menarik kesimpulan hanya berdasarkan apa yang pernah dialami sendiri. Yang ketiga, otoritas, percaya pada pendapat tokoh tertentu tanpa mengevaluasi kebenarannya. Kelima, prasangka atau mitos keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tanpa dasar ilmiah. Memang coba-coba atau trial dan error, mencari perencanaan yang jelas, tidak jelas. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi penelitian. Pertama, fungsi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian berperan penting dalam menemukan, memperluas, dan memperdalam teori atau konsep yang sudah ada. Melalui penelitian, ilmu pengetahuan dapat terus berkembang secara sistematis dan logis. Kedua, fungsi pemecah masalah. Penelitian digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan tertentu, baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat aplikatif dan praktis. Ketiga, fungsi keputusan penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Keputusan yang berdasarkan data dan analisis cenderung lebih cepat. Selanjutnya, fungsi-fungsi penelitian. Pertama, fungsi evaluatif. Penelitian juga dapat digunakan dalam mengevaluasi efektif suatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu. Hasilnya bisa menjadi beban pertimbangan untuk memperbaiki atau meningkatkan program tersebut. Fungsi-fungsi prediktif. Penelitian dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan tren yang ditemukan, misalnya tren pasar, perubahan iklim, atau perkembangan teknologi. Ketiga, fungsi inovasi. Melalui penelitian dapat ditemukan produk baru, metode baru, atau pendekatan baru yang memberikan manfaat dan efisien lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Selanjutnya, elemen-elemen dari penelitian. Persoalan berbagai kemungkinan jawaban, pengumpulan dan penelitian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan jawaban tersebut. Peranan penelitian, pertama yaitu membantu memperoleh pengetahuan baru. Kedua, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Ketiga, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi, fungsi penelitian membantu manusia meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membangun hasrat ingin tahu manusia. Oke, kita lanjut PPT yang kedua, yaitu tentang juga metode penelitian. Pertama, metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan suatu upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Penelitian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Selanjutnya yaitu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam metode ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Yang pertama itu kebenaran konvensi yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Yang kedua, kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik. Selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berproyektivitas, berlaku umum atau universal. Selanjutnya langkah-langkah mengadakan penelitian. Pertama, memilih masalah. Kedua, studi pendahuluan. Ketiga, merumuskan masalah. Keempat, merumuskan kerangka dasar. Kelima, merumuskan hipotesis. Keenam, memilih pendekatan. Ketujuh, menentukan variabel. Kedelapan, menentukan sumber data. Kesembilan, menyusun instrumen. 10, pengumpulan data. 11, analisa data. 12, menarik kesimpulan. 13, menulis laporan. Adapun masalah penelitian. Pertama, sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitannya antar dua variabel lebih.
variabel atau lebih. Kedua, tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Selanjutnya variabel. Variabel adalah variabel atau besaran adalah suatu yang memiliki besar atau ukur tertentu yang dapat diukur. Secara umum, besaran dibedakan menjadi dua jenis. Besaran tetap atau disebut dengan konstanta merupakan besaran yang nilainya tetap dan tidak berubah, bersifat konstan dalam berbagai kondisi atau pengukuran. Kedua, besaran berubah atau variabel merupakan besaran yang nilainya dapat berubah-ubah, bervariasi antara individu atau kondisi. Dan biasanya dia membentuk sekumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian atau pengukuran. Selanjutnya, macam-macam variabel. Dilihat dari konsepnya, variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel fakta dan variabel konstruk atau disebut dengan konseptual. Variabel fakta ialah variabel yang dalam proses pengumpulan datanya tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Dia instrumen pengumpulan datanya untuk variabel ini bersifat langsung dan objektif karena dia berkaitan dengan data faktual yang dapat diamati secara nyata seperti jenis kelamin, usia, atau suatu pekerjaan. Sedangkan variabel konstruktif atau konseptual dia merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Jadi variabel ini bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung, sehingga harus dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang kemudian digunakan untuk menyusun bukti-bukti pernyataan dalam instrumen penelitian. Dia contohnya seperti dari variabel konstruk adalah motivasi, kepuasaan, atau persepsi. Selanjutnya macam-macam variabel juga. Dalam penelitian khususnya bersifat kuantitatif atau eksperimental, variabel dikelompokkan berdasarkan hubungan fungsionalnya menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu variabel bebas atau disebut dengan independen variabel, merupakan suatu variabel yang memengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel lain. Variabel ini dimanipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain. Sebagai contoh dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap si belajar. Metode belajar adalah variabel bebas. Kedua, variabel terikat atau disebut dengan independen variabel, merupakan variabel yang nilainya tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Perubahan yang terjadi pada variabel ini diamati atau diukur sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan pada variabel bebas. Dalam contoh yang sama, hasil belajar adalah variabel terikat karena dipengaruhi oleh metode belajar yang digunakan. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai revisi tugas metode penelitian ini. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.